lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kumaha darama? Ngantuk? Enggak? Jangan ngantuk. Karena ngantuk itu adalah salah satu penyakit ya. Penyakit bukan? Penyakit ya. Ngantuk itu adalah sebuah penyakit di majelis ilmu. Karena kalau misalkan ngantuk, ya ilmunya tidak akan masuk ya. Maka diharapkan ya ngantuk-ngantuk diingatkan oleh temannya supaya dibangunkan dari ngantuknya ya. Yang tidur juga sama, dibangunkan supaya tidak tidur ya. Baik. Segala puji hanyalah milik Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan langit. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi. Dialah Allah yang telah menciptakan makhluk di antara langit dan bumi. Dan kita adalah salah satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang telah mengurus kita. Allah lah yang telah memberikan banyak kebaikan kepada kita, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Bahkan tidak ada satu saat pun di mana kita luput dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar tidak sadar, kita sedang diurus oleh Allah. Kita dikasih nikmat oleh Allah. Maka dari itu wajib bagi kita untuk selalu mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kekuatan sehingga langkah kita dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh MC, siapa namanya? Masya Allah ya, biar teman-temannya kenal. Sudah kenal tadi MC-nya? Enggak, ya usah kenal ya. Tadi disampaikan bahwa majelis ilmu adalah taman-taman surga. Maka berbahagialah ketika kita sedang berada di taman-taman surga. Dan ketika menuntut ilmu kita harus semangat ya. Ciri semangat tadi tidak ngantuk, tidak ngobrol, tidak apa lagi, tidak ngobrol, jangan ngobrol ya. Tidak melamun, karena kalian datang dari berbagai tempat untuk apa? Cari jodoh? Bukan. Cari kerja? Bukan. Tapi cari ilmu. Kalian datang jauh-jauh. Ada yang dari Pamungpe, Araka dari Pamungpe, Rian dari Bayonggong, betul Rian? Bayonggong. Tahu saja di Cicayur ya. Ada lebih dari mana? Ustaz absen dulu. Tasik. Kalau akhwat gak tahu ya dari mana ini. Oh iya, ada yang tahu dari Cinisdi mana? Oh itu dari Cinisdi, teman kakaknya teman Ustaz. Dari mana lagi? Dari mana Kak? Teh? Dari Bandung, Teh Zahra ya. Karena 1 tahun lebih diajar di kelas ya. Teh dari mana? Dari tadi? Tadi enggak dari tadi. Ikhwan yang dari tadi. Baik. Semangat ya dalam belajar. Ya walaupun dalam belajar itu
salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dimudahkan ke surga. Hadiahnya surga. Ya. Kalau hadiahnya surga sesuatu yang sangat luar biasa, ya tentu butuh yang namanya perjuangan. Kecuali kalau hadiahnya apa? Kompor gas, nah itu baru ya tidak seberat menuntut ilmu tentang hanya semangat ya. Jangan kalah oleh Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan dia mempunyai 3 sifat ketika menuntut ilmu. Apa? Datang ya. Kalian sama datang dari berbagai tempat ke jadi dunia untuk mencari ilmu. Ilmu itu didatangi. Yang kedua apa? Semangat. Semangat bertugas. Enggak harese ya. Apa harese bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya harese ada yang tahu? Yang tahu Ustaz kasih hadiah. Hah? Apa? Ini satu orang yang bicara siapa ini? Jadi apa ini? Ya udah nanti dikasih hadiah ya setelah hadiah. Mau hadiah apa kan? Kasih bude ya kalau semangat ya. Walaupun misalkan ya Ustaz saya udah hampir 3 tahun di sini. Boring Ustaz, tiap hari aktivitas bangun, halaqah, makan, tidur lagi, jajan, itu aja. Bosan Ustaz, ya kan ada ya, selingan. Yang penting semangat dan ingat ketika menuntut ilmu niatnya harus ikhlas karena Allah. Ikhlas. Jangan ada sedikit pun dalam menuntut ilmu hati ingin menggapai dunia. Karena dunia adalah sesuatu yang sangat murah. Dunia itu sesuatu yang sangat hina. Kita berada di dunia itu seperti orang yang melintas. Ada yang punya cita-cita tinggal di tengah jalan, ada yang tertabrak. Hanya melintas. Ya udah yang namanya melintas sebentar. Apa yang diharapkan dari melintas? Tidak ada. Tapi ingat walaupun di dunia tempat perlintasan itu akan menjadi modal bagi kita untuk meraih pahala di sisi Allah. Makanya jadikan kesempatan hari ini sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat kelak. Baik, itu hanya mukadimah ya. Baik, insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini Ustaz ingin mencoba ya menyampaikan sebuah hadis yang sangat agung ya tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu hadisnya? Ini muttafaqun alaih ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang bisa bacakan? Karena Ustaz dulu waktu ngajar di madrasah ya 2 tahun yang lalu itu suka ada hafalan hadis ya ke depan setiap ba'da zuhur. Ada yang masih ingat? Ada yang masih lupa? Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Siapa? Ya, sahabat Nabi. Tahu siapa nama asli Abu Hurairah? Namanya? Abu Hurairah itu bapak kucing karena dia mempunyai kucing ya. Namun nama aslinya siapa? Siapa? Bilal bukan. Abdurrahman ya. Dia namanya adalah
Abdurrahman. Ingat-ingat ya, Abdurrahman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW. Lebih dari 5.000 hadis ya. Baru berapa hafalnya dari Abu Hurairah? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang kita hafal baru berapa? Satu Ustaz. Satu lupa lagi, insyaallah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak ada ya. Gak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan berbicara tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, ini berbicara tentang rukun iman. Pertama, iman siapa? Iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah. 4, iman kepada Rasul. 5, berarti pembahasan hari ini adalah pembahasan tentang rukun iman yang kelima ya. Kelima tentang iman pada hari kiamat. Baik. Kondisi di padang mahsyar itu sangat dahsyat ya. Di mana manusia pada saat itu sangat ketakutan. Orang beriman ketakutan. Apalagi orang-orang yang tidak beriman, mereka sangat ketakutan karena mereka tahu bahwasanya mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diadili. Mereka akan mendapatkan balasan apa yang telah dilakukan selama di dunia. Orang beriman saja mereka merasa ketakutan. Kenapa? Karena selama di dunianya belum memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan. Walaupun dia beriman, tapi kan suka lalai ya. Masih suka lalai pada saat mereka takut. Kemudian kondisinya juga matahari didekatkan hingga jaraknya satu mil ya. Bukan 1 meter ya. 1 mil. Walaupun 1 mil di sini wallahu a'lam ya, apakah dekat 1 mil itu seperti perjalanan 1 mil atau yang lainnya, wallahu a'lam. Yang jelas pada hari tersebut manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka merasa takut. Mereka merasa kepanasan. Bahkan ada yang keringatnya itu sampai ke lutut. Istilah itu. Nah, dengan ngantuk ya. Baik, kita sudah mulai melihat ada serangan penyakit. Semuanya balik ke sana. Ikhwan juga. Saling cicit dulu ya, biar gak ngantuk. Karena serangan fajar sudah mulai terasa ya, serangan fajar. Tuh, cicit dulu, biar gak ngantuk. Nanti akhwat ada yang dapat hadiah dulu ya, tapi jangan disebut sekarang ya. Kemudian pisau. Ya, Allah terus. Jangan mendolimi, jangan orang menjadikan kesempatan balas dendam, boleh. Hujan, rintik-rintik. Gini,
Ingat, jangan dipakai balas dendam ya. Baik, sekarang gantian. Ijib dulu, ijib. Masya Allah. Yang enak ya, jangan balas dendam. Kemudian isau. Ya, Masya Allah. Hujan rintik-rintik. Masya Allah, luar biasa. Kelas. Udah, ya. Serangan fajarnya udah gak ada. Baik, kita lanjutkan. Kondisi di padang mahsyar pada saat itu sangat menakutkan, sangat mengerikan. Sampai-sampai saking panasnya pada saat itu manusia tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, dan ada yang sampai dada, bahkan ada yang hampir tenggelam. Itu tergantung amal-amalnya di dunia. Makanya walaupun di dunia ini sangat singkat, walaupun di dunia hanyalah melintas, namun jangan sia-siakan kesempatan ini, karena ini menentukan kehidupan yang akan datang. Manfaatkan. Baik. Siapakah 7 golongan yang pada saat manusia itu ketakutan, kepanasan, namun 7 golongan ini dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan 7 golongan di sini bukan pembatasan ya. Jadi yang dapat naungan bukan hanya 7 aja, tapi ada yang lainnya yang mempunyai amalan yang lain. Contoh yang tidak disebutkan di dalam hadis ini 7 golongan, tapi dia juga sama mendapatkan keutamaan, yaitu mendapat naungan Allah, yaitu orang yang mempermudah dalam meminjamkan uang, memberi tangguhan. Contoh siapa? Izin ya untuk menjadikan contoh Al-Fahri. Nah, CS-nya itu dengan Rian misalkan. Kata Fahri, Rian apa? Pinjam 100. Pinjam 100. Insya Allah nanti kalau habis sudah masih dibayar. Kapannya sih minggu depan. Kata Rian, jangankan 100, insya Allah. Demi sahabatku 200 aja aku gak mau. Enggak ya. Insya Allah ada. Singkat cerita apa yang dikasih. Ini isimnya apa Rian? Kasih contoh biar paham. Singkat cerita, Rian ngasih 100. Ternyata minggu depan ayahnya gak ngasih. Otomatis jatuh tempo. Aduh, belum ditagih udah. Aduh. Sekarang udah jatuh tempo, saya gak punya uang. Akhirnya dia datang. Akhirnya Rian datang. Fahri, biar silaturahmi gak putus, bayarnya 100. Wahai sahabatku yang ganteng. Biasa kalau malas dipuji-puji dulu. Kata Allah, ayah saya gak kesini, jadi saya minta tangguhan waktu minggu depan lagi. Kata dia, jangan, aku ikhlas, insya Allah. Nah, tapi bila ya ikhlas, nah ini keutamaan yang seperti itu akan mendapat pahala, akan ditolong oleh Allah, di mana saat susah di padang mahsyar mendapatkan naungan Allah. Syaratnya iman dan ikhlas ya. Makanya yang belum punya uang bantu ya, yang dapat transferan dari orang tua, teman kita lagi kesusahan bantu ya. Jangan sampai dia nunggu pinjam dulu ya, sebelum pinjam kasih dulu, kasih pinjaman atau misalkan kasih hadiah ya. Baik, itu yang keutamaan yang mendapatkan naungan namun tidak tercantum dalam hadis ini. Jadi 7 golongan ini bukanlah sebuah batasan. Ada amalan yang lain yang tidak ada di dalam hadis ini, tidak tercantum. Yang pertama adalah al-imamul adil. Yang pertama
Pertama yang mendapat naungan adalah siapa? Imam yang adil. Ya. Bukan namanya imam ya. Oh, Pak Imam insya Allah dapat naungan, bukan. Ya. Imam di sini adalah seseorang yang punya kekuasaan, punya rakyat, punya wilayah kekuasaan atau mengurus urusan suatu kaum. Kemudian adil. Contoh imam adalah contohnya presiden, raja, gubernur dan lain sebagainya. Kemudian adil, apa makna adil? Yo, yang tahu makna adil, Ustaz kasih hadiah. Budaya lagi, ya Ustaz suka budaya, jadi ada. Nanti dikasih ya. Ada banyak, tenang, stok banyak. Ustaz kasih minta kopi ya, karena hidup ini kan terkadang pahit, tapi dengan minum kopi insya Allah ya. Tambah pahit kalau nggak pakai gula, manis ya karena kopi budaya. Baik, ada yang tahu makna adil? Ada Ustaz teman aku itu mah Fadil. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang adil. Lawan kata zalim. Jadi imam yang adil adalah pemimpin yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi dia tidak zalim. Dan imam yang adil itu yang dapat naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah syaratnya harus beriman kepada Allah. Kalau orang yang tidak beriman, walaupun dia menempatkan sesuatu pada tempatnya, ini tidak termasuk dalam golongan hadis tersebut. Karena jelas orang yang tidak beriman itu masuk neraka ya. Baik. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan kata zalim. Jadi imam yang adil, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menjalankan syariat Islam. Dia memerangi kesyirikan. Kenapa Ustaz? Apa hubungannya imam yang adil dengan memerangi kesyirikan? Jelas ada hubungannya. Karena kezaliman paling besar adalah syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik adalah apa ini bukan digini-giniin. Tuh bisa, jangan digini-gini. Biar manggung. Baik. Imam yang adil menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Apa hubungannya antara adil dengan menjalankan syariat Allah? Jelas. Kalau imam atau pemimpin yang menjalankan syariat Allah dan Rasul-Nya itu dikategorikan sebagai imam yang adil. Karena kalau syariat Allah ditinggalkan, syariat Allah dikhianati, jelas bagaimana kondisi rakyatnya. Allah saja dikhianati, apalagi rakyatnya. Jelas orang yang memimpin wajib mempunyai ilmu tentang kepemimpinannya. Contohnya di zaman dulu ada siapa? Umar bin Abdul Aziz. Yang mana pada masa khalifahnya itu sangat makmur rakyatnya karena menjalankan syariat Islam. Dan imam yang adil itu tidak mengejar dunia, tidak bangga dengan kedudukannya, tidak sombong dengan jabatannya. Itu imam yang adil. Salah satu contohnya adalah Umar bin Khattab. Tahu sosok Umar seperti apa? Kalau yang hak, batil, itulah Umar. Tegas. Pada suatu hari Umar, kalau kita apa ya, intinya pergi ke kampung-kampung. Karena Umar itu kebiasaannya sebelum tidur dia pantau rakyatnya. Apakah ada yang belum makan, apakah ada yang butuh bantuan dan lain sebagainya. Pada suatu hari Umar berjalan-jalan ke suatu kampung dan dia dapati suatu rumah
di mana dalam rumah tersebut terdengar tangisan anak, nangis. Akhirnya Umar pun menghampiri rumah dan izin untuk masuk. Setelah masuk ternyata ada seorang ibu yang sedang masak. Kenapa nangis? Dia belum makan beberapa hari. Khalifah tidak memperhatikan aku. Padahal yang datang siapa? Umar. Pada saat itu menjabat sebagai pemimpin khalifah. Khalifah tidak memikirkan saya. Dia enak-enak dari istana, sementara aku kelaparan. Padahal dia adalah khalifah, kata ibu tersebut curhat. Singkat cerita, dibukalah panci tersebut dan yang dipasak apa? Batu. Ya. Ibu masak batu. Kenapa Anda masak batu? Kata ibu tersebut. Ini untuk untuk mengobati anak saya yang kelaparan. Mudah-mudahan dengan masak batu ulama-ulama dan tidak akan makan ya. Anak saya ketiduran, hatinya lupa mendengar jawaban dari sang ibu tersebut. Umar langsung menangis dan bergegas untuk pergi ke Baitullah dan mengangkat satu karung makanan. Kemudian kata ajudannya, wahai Khalifah, biar aku saja. Kata Umar, siapkan Anda untuk memikul dosa-dosaku. Lalu tidak menjawabnya si pengawal tersebut atau ajudannya. Dibawalah makanan dan berikan kepada ibu tersebut. Kemudian dipasangkan dan disuapkan kepada anaknya. Jadi imam yang adil itu dia merasa takut akan hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu kezaliman jika ia lakukan kepada rakyatnya, betapa banyak jutaan rakyat yang kena dampak. Makanya imam adil itu sangat makanya pahalanya apa? Mendapat spesial dari Allah, di mana orang-orang untuk naungan dari Allah, imam yang adil mendapat naungan tersebut. Kenapa? Karena imam yang adil itu cobaannya luar biasa. Menjadi adil, jangankan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang presiden, sebagai kepala rumah tangga saja, kalau ingin adil itu memang banyak godaannya, banyak ujiannya. Ya. Apalagi sebagai pemimpin negara, pemimpin suatu kaum, makanya pahalanya luar biasa. Jika untuk semuanya pada suatu ketika menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin rumah tangga yang salah ya, maksudnya pemimpin kabupaten, kecamatan, sebagian orang mengatakan itu termasuk ke dalam itu gubernur bersikap beradil kepada rakyat-rakyat, karena pada hari kiamat nanti keadilan itu akan Allah apresiasi dengan pahala yang luar biasa. Yang kedua, wasyabun nasya'a min ibadatillah, pemuda yang tumbuh dewasa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, antum ini pemuda. Ustaz, bagaimana tuh? Aku mau mengundi, katanya. Sama ya. Yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pemuda itu adalah masa-masanya di mana gejolak syahwatnya lagi bergejolak ya. Pemuda itu ilmunya baru sedikit, keinginannya banyak ya. Ingin itu, ini. Wah, cita-citanya ini itu. Ini dapat istri 3, 4, atau 1 aja belum ya. Pokoknya banyak sekali keinginan baru, tapi ilmunya baru sedikit. Dan cenderung pemuda itu ingin mencoba ya. Ilmunya belum ada tapi ingin mencoba, sehingga banyak pemuda di luar sana yang terjerumus kepada hal-hal negatif. Makanya pemuda itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan apresiasi jika ketika tumbuh dewasanya ia pakai untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Kemudian kalau ibadah rajin
Yang taat-taat ia suka, yang maksiat-maksiat ia benci. Yang tumbuh dewasa tapi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, baru berapa tadi? 2 ya. Ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya bergantung kepada masjid, terpaut hatinya ke masjid. Luar biasa ya. Jadi ikhwan, ar-rajul itu ke masjid ya. Kalau laki-laki gak ke masjid gimana? Soleh? Apa soleh kan? Udah gak ke masjid ya, karena gak mungkin laki-laki soleh ke masjid ya. Sholat di masjid, kemudian hati terpaut ke masjid. Jadi kalau jauh dari masjid, dia merasa gelisah, galau, susah tidur ya. Bukan galau, aduh saya diputusin, galau ya. Jangan seperti itu ya. Tapi ketika jauh dari masjid, dia merasa gelisah. Kita harus seperti ikan. Tahu ikan? Kalau ikan senangnya di mana? Air ya. Kenapa kamu di masjid? Senang aja Ustaz. Nah, sama ikan juga. Coba tanya ke ikan. Ikan, kenapa kamu di air? Kalau dia menjawab, senang aja gitu. Tapi gak dijawab ya. Senang gitu. Coba ikan, kalian ambil ke darat, senang gak? Senang ya. Nah, sama. Kita juga mudah-mudahan termasuk orang yang hatinya tergantung kepada masjid. Jadi ada ikatan batin dengan masjid. Kalau jauh teh susah. Banyak orang yang ketika melakukan pendakian gunung, ia mampu setinggi apapun gunung kan didaki, sedalamnya lautan kan seberangi. Masjid dekat tapi tak mampu. Sepedahan bergoes dari mana? Biasanya Kerkop ya, ada yang tahu Kerkop yang orang Bandung tahu ya. Dari Kerkop bergoes sampai ke Cibatu, wah bisa. Tapi ke masjid kamu jauh Ustaz. Muskilah ya kalau yang seperti itu. Orang yang hatinya terpaut ke masjid rindu, nah ini akan Allah kasih apresiasi, akan Allah kasih pahala yang luar biasa. Di antaranya adalah mendapatkan naungan dari Allah, yang mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan visi dalam hidup, khususnya ikhwan, goes ke masjid. Jadi goes ke masjid, jalan kaki ke masjid, pokoknya masjid. Dan untuk akhwat, nanti kalau kalian cari ikhwan, itu harus ada ciri-ciri cinta masjid ya. Harus, jangan ganteng aja jangan ya. Akhlak yang dia ke masjid gak ya. Makanya biasanya orang tua yang mau mencarikan untuk anaknya, lihatnya di sholat subuh ada gak gitu ya. Karena sholat subuh adalah sholat yang berat ya. Untuk ke masjid, aduh, bawaannya pengen diselimut, bawaannya pengen tidur kembali. Bukan tidur kembali tapi sudah bangun ya. Kalau tidur kembali bangun dulu, ada azan bangun, pas sudah azan tidur lagi, ada seperti itu ya. Jadi harus yang mencari ahli masjid ya. Nah, ikhwan, sholat wajib di masjid. Jadi setiap kali kalian sholat berjamaah di masjid, dan pahalanya luar biasa, 27 derajat.
Baik, poin yang berikutnya. Nomor berapa? 4 ya, baru 3. Wa rajulani tahada fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi, berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah pun karena Allah. 2 orang yang saling mencintai. 2 orang saling mencintai. Nah, bukan itu. Pikirannya jangan kemana-mana. Maksudnya adalah 2 sahabat yang mencintai karena ketaatannya. Bukan ikhwan cinta keabat, bukan ya. Ingat, tafsirnya bukan seperti itu ya. Jadi Ustaz, bagaimana kan di sana rajulani? Kalau kita sama ya, akhwat juga yang mencintai akhwatnya karena ketaatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencintai karena kedudukan. Karena kedudukan jika sudah tidak punya akan musnah persahabatannya. Bukan karena harta. Karena harta jika sudah jatuh miskin, udah persahabatannya. Bukan karena satu hobi. Dia Ustaz hobinya sepedahan, aku juga sahabatan. Bukan yang seperti itu. Ustaz dia mah hobinya sama kayak aku, backless misalkan. Bukan seperti itu. Tetapi yang didasari atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya cinta kepada dia itu karena ketaatannya. Hafalannya luar biasa. Akhlaknya baik. Apalagi semangat dalam belajarnya. Kemudian ya mencintai karena ketaatannya, bersahabat. Ini oleh Allah akan diapresiasi di akhirat ya. Makanya dari sekarang pilih sahabat kita yang terbaik, tapi karena Allah. Jadi senangnya itu dalam kebaikan. Dasar dari persahabatan itu adalah Allah. Ikatannya karena dasar iman, bukan karena dasar hawa nafsu, bukan karena dasar hobi, bukan karena dasar jabatan. Jabatannya sama kayak aku polisi, jadi aku sahabatannya